Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK dan SNMPTN 2021. Masih tetap semangat, semoga nanti kalian bisa lulus di kampus impian kalian. Oke, video insya Allah yang akan kakak share di channel YouTube ini berkaitan dengan SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Untuk SNMPTN, kemungkinan kakak akan membongkar nilai-nilai SNMPTN agar itu bisa menjadi acuan ataupun pedoman untuk kalian dalam mengambil jurusan ataupun untuk kalian melakukan terobosan ya bagi yang belum ada alumninya dan menjadi pembuka jalan bagi adik-adiknya. Untuk UTBK, kakak insya Allah akan melakukan pembahasan soal TKA, tes kemampuan akademik, karena berdasarkan informasi LTMPT, TKA kembali muncul untuk ujian UTBK 2021. Nah, informasi pentingnya di sini, matematika tidak lagi diujikan untuk kelompok ujian soshum. Nah, ini juga nanti ada plus minusnya. Kakak akan bahas di sesi yang lain. Nah, untuk ujian mandiri juga kakak akan share soal-soal ujian mandiri kampus-kampus top di Indonesia. Nah, itulah klasifikasi video-video yang akan kakak share. Sebelum kita membahasnya, kakak minta tolong kepada kalian untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate tentang SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini kakak mau bahas nilai SNMPTN UB untuk bisa lulus di SNMPTN UB pada tahun 2021 ini, atau bisa kita sebut istilahnya pedoman nilai SNMPTN part kedua. Sebelumnya jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan part kedua. Ini beberapa saintek dan selebihnya soshum seperti ada requestan dari adik-adik kemarin. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu jurusannya adalah teknik ya. Teknik geofisika, nilai rata-ratanya itu harus 88,45. Setelah itu ada bioteknologi, nilai rata-rata rapor minimumnya itu harus 87,41. Setelah itu ada teknologi bioproses, nilai rata-rata rapor minimum yang harus kalian miliki itu 86,97. Setelah teknik bioproses itu ada teknik lingkungan, nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki adalah 88,44. Setelah ada teknik lingkungan itu ada pendidikan teknologi informasi, nilai rata-rata rapor minimum yang harus kalian miliki 86,97. Setelah itu ada teknologi informasi, nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki adalah 88,98. Setelah itu ada jurusan agroekoteknologi, ini kampus cabang Kediri, nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki 76,31. Setelah itu ada agribisnis, nilai rata-rata rapor minimum yang harus kalian miliki adalah 79,91. Setelah itu ada peternakan, nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki 77,34. Setelah itu ada jurusan aquaculture, masih cabang kampus Kediri, nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki 79,12. Selanjutnya ada jurusan sosial ekonomi perikanan, nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki itu 86,88. Setelah itu ada jurusan ilmu hukum untuk soshum, nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki itu 87,03. Setelah hukum ada ekonomi pembangunan, nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki 87,91.
Setelah itu ada ilmu administrasi publik. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki itu adalah 86,99. Setelah itu ada jurusan ilmu administrasi bisnis. Nilai rata-rata rapornya itu 87,91. Setelah itu ada manajemen. Nilai rata-rata rapornya itu 88,45. Setelah itu ada jurusan akuntansi. Nilai rata-rata rapornya itu 88,98. Selanjutnya yang kita lihat jurusannya adalah ilmu komunikasi. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki di sini adalah 86,93. Lalu ada jurusan psikologi. Nilai rata-rata rapor minimum yang harus kalian miliki adalah 86,92. Lalu di sini ada jurusan hubungan internasional. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki 88,42. Selanjutnya ada jurusan sastra Inggris. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki 86,93. Selanjutnya ada jurusan sastra Jepang. Nilai rata-rata rapor minimum yang harus kalian miliki 86,88. Setelah itu ada bahasa dan sastra Prancis. Nilai rata-rata rapor minimum yang harus kalian miliki adalah 86,97. Setelah itu ada jurusan ilmu politik. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki adalah 85,59. Setelah itu ada jurusan ilmu pemerintahan. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki adalah 86,98. Setelah itu ada jurusan administrasi perpajakan. Nilai rata-rata rapor yang kalian miliki adalah 86,96. Setelah itu ada jurusan ekonomi Islam. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki adalah 87,93. Setelah itu ada jurusan ekonomi keluarga dan perbankan. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki adalah 87,39. Setelah itu ada jurusan ilmu perpustakaan. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki itu adalah 86,96. Setelah itu ada jurusan pariwisata. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki adalah 86,88. Setelah itu ada jurusan pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Nilai rata-rata rapor minimum yang harus kalian miliki 84,71. Setelah itu pendidikan bahasa dan sastra Jepang. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki adalah 86,95. Setelah itu ada bahasa dan sastra Indonesia. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki adalah 87,00. Setelah itu ada jurusan administrasi pendidikan. Nilai rata-rata rapornya itu yang harus kalian miliki 87,91. Setelah itu ada jurusan manajemen, seni rupa murni. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki 84,37. Habis itu ada sastra Cina. Nilai rata-rata rapor minimum yang harus kalian miliki adalah 85,55. Setelah itu ada jurusan antropologi sosial. Nilai rata-rata rapor yang harus kalian miliki 86,91. Setelah itu ada jurusan kewirausahaan. Nilai rata-rata rapor minimumnya 86,90. Sekian dulu pembahasan tentang UB part kedua. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe seandainya ini bermanfaat, karena kakak pun menginginkan manfaat untuk kalian, dan tentunya kalian juga bisa memberikan manfaat dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.